Baik. Baik. Nah, khalfa ini merupakan dzarful makan. Oke. Kalau seumpamanya sebuah isim diawali oleh dzarful makan, maka apa yang terjadi pada isim tersebut? Contoh, al-masjidu. Terus ketambahan khalfa, apa yang berubah? Harokatnya. Nah, harokat akhir berubah menjadi Majrur. majrur. Oke, salah satunya juga itu yang akan kita bahas. Ada majrur, marfu, majzum, sama mansub. Nanti akan kita bahas. Baik, untuk penjelasannya sudah jelas ya di video. Sekarang kita coba murojaah untuk menjawab. Kita coba di ini kan, teman-teman jawab ya. Saya mau bilang pintu kelas di belakang kursi. Bahasa Arabnya apa? Pintunya kelas. Babul fasli. Babul fasli. Kursi. Jayid. Babul fasli. Kursi. Babul fasli khalfal kursi. Oke, pintu kelas. Lalu rumah direktur. Baitul mudiri khalfas Baitul diri. Baitul mudiri khalfas sayyarati. Jayid. Khalfad dukani, di belakang toko. Contoh, masjidnya sekolah. Masjidul madrasati khalfad dukani. Jayid. Masjidul madrasati khalfad dukani. Coba khalfal baiti. Apa? Khalfal baiti. Apa yang biasanya di belakang rumah? Dukanu tajiri. Dukanu tajir boleh. Dukanu tajir apa artinya? Tokonya pedagang. Tokonya pedagang. Dukanu tajiri khalfal baiti. Khalfad darajati, di belakang sepeda. Kira-kira apa yang tepat? Sayyaratu ammarin. Sayyaratu ammarin Khalfa darajati. khalfad darajati. Jayid. Coba sekarang imla'il faraghati fi ma yani. Darajatul mudarrisi bla bla bla. Khalfal madrasati. Boleh, khalfal madrasati. Sayyaratul mudiri Khalfal masjidi. khalfal masjidi. Khalfal masjidi. Baitut tajiri Khalfal dukani. khalfa Dukani. Khalfad dukani. khalfad dukani. Dibalik Ustaz. Aduh, salah. Dukani. Baitut tabibi Khalfal jami'ati. apa artinya khalfal jami'ah? Di belakang Universitas. Di belakang kampus atau universitas.
khalfal jami'ati. Artinya, khalfa ini artinya apa? Di belakang. Belakang. Ustaz, Ya. apa beda dengan waro'a, Ustaz? Nah, ini juga saya pasti kepikiran, pasti ada yang nanya nih bedanya khalfa dan waro'a. Oke, kita cross check. Saya pernah dengar, saya pernah belajar, cuman agak ini takut salah. Khalfa, al-farqu baina khalfa waro'a. Farqu baina khalfa waro'a. Cross check saja. Oke. Ini banyak juga ikhtilaf. Saya pernah mencari ini juga. Apa sih bedanya khalfa dan waro'a? At-ta'khir fil makan awiz zaman li'annaha asut taqaddum. Oh, oke. Oke, ada yang mengatakan seperti ini. Ini. Khalfa itu menunjukkan perubahan tempat tapi waktunya tetap. Ini. Waktunya tetap. Kalau waro'a tempat dan waktunya berbeda. Ini kurang paham sih kita. Ini banyak. Terus perbedaan khalfa dan waro'a juga. Kalau khalfa artinya cuma satu. Khalfa itu artinya cuma satu, yaitu lawan kata dari amama. Amama lawan katanya adalah khalfa. Nah, kalau waro'a bisa jadi artinya satu tadi, seperti tadi. Bisa jadi artinya itu tergantung konteks. Jadi kalau khalfa artinya pasti. Nah, kalau khalfa artinya itu pasti. Oke. Sebentar. Nah, kalau khalfa artinya itu pasti di belakang. Tapi kalau waro'a bisa jadi artinya bukan di belakang. Waro'a itu bisa jadi artinya di depan, tergantung konteks. Nah, seperti itu. Saya pernah diskusi juga sama teman saya. Waro'a itu kalau katanya seperti ini bisa artinya di belakang, bisa juga artinya di depan, seperti itu. Kalau khalfa pasti di belakang, seperti itu. Coba kita ya, ini siapa tadi? Kak Ida Ramli ya? Iya, Ustaz. Oke, siap. Itu boleh dibuat catatan. Itu pernah kita perdebatkan. Saya bertanya ke teman saya. Jadi, emang saya tuh masih belajar sharing-sharing sama teman saya yang ada di Mesir tentang hal-hal seperti itu, sepele-sepele seperti itu. Kadang kita debatkan, kadang kita obrolkan seperti itu. Serunya punya teman yang sefrekuensi itu kayak gitu. Mobil Pak Guru di belakang sekolah. Apa bahasa Arabnya? Saya Ratu Mudarrisi Saya Rotul Mudarrisi khalfa madrasati. khalfal madrasati. Pena siswa itu di belakang penggaris. Qalam talibi Qalamut talibi khalfal mistarati. khalfal mistarati. Jayid. Kunci Pak Dokter di belakang kursi. Miftahut tabibi Khalfal kursi. Khalfal kursi. Baik, rumah pedagang itu di belakang masjid. Baitut Baitut tajir khalfal masjid.
Baitut tajiri khalfal masjidi. Sip. Yang jawabannya masih kurang tepat, boleh dibenarkan. Ini jawabannya. Sip. Itu saja untuk murojaah kita pada malam hari ini. Mari kita langsung menuju ke apa yang tadi saya bagikan. Ustaz, boleh nanya dulu nggak Ustaz? Oke, silakan. Apakah kalau menggunakan misalnya kalau kayak tadi nama orang itu tidak perlu pakai alif lam ya? Iya, benar. Al. Hmm. Jadi itu Ya? hanya untuk isim ya Ustaz? Untuk benda ya? Iya, benar. Iya. Iya. Itu saja. Saja Ustaz. Oke, benar. Kalau nama orang kenapa nggak boleh ada alif lamnya? Karena namanya seperti itu. Kalau kita ganti pakai alif lam, kita harus akikoh lagi. Seperti itu nanti. Ya? Oke. Baik. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Nah, ini sedikit teman-teman. Ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang diri. Ya, di sini ibarat masih thalib lah, masih siswa, dia mendeskripsikan tentang dirinya. Maaf, saya agak batuk jadi minum. Saya baca dulu. Setelah itu kita sama-sama menganalisa ada fiil apa aja di sini, ada isim apa, yang harf yang mana, seperti itu. Baik, yang pertama kelihatan ya di sini? Ya. Kelihatan. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwati al-kibar wa a'tifu ala ikhwatis sighari. Ana uhsinu ilal faqiril baisi wala usi'u ila insanin. Baik. Ana uaddi amali biitqanin wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ana la akdzibu idza su'iltu li'annal kadzdzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhullahu. Oke, paham dong? Siapa yang udah bisa baca? Coba. Ada yang mau nyoba? Saya Ustaz. Ibu Ninu ya? Ya. Ayo, bagian pertama dari sini. Ana akhtarimu walidayya wa ikhwatil kibaro wa a'dzifu ala ikhwati syigor. Syigoro. Sigori, karena di sini Ala. Syigori. Ya. Ala ikhwatis Ala ikhwatis sigori. Syigori. Baik, lanjut. Ana uhsinu ilal fakiril ba'isi wala usi'u ila insani. Insa. Insani. Insa.
nin. insanin. Karena tidak ada alif lam. Baik, lanjut. Ana uadzi amali bi itqanin wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Jayid. Ana al-abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Jayid. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Jayid. Ana la akdzibu idza su'iltu li'annal kadzdzaba ya'rahuhun nasu wa yu'aqibuhullahu. Wa yu'aqibuhullah. Oke, saya sedikit menjelaskan arti-arti dari kata-kata tersebut. Baik, yang pertama, ana ahtarimu walidayya wa ikhwati al-kibara. Yang teman-teman tadi tahu, ahtarimu kata dasarnya adalah ihtaroma yahtarimu. Apa artinya? Menghormati. Menghormati. Jayid. Menghormati. Walidayya, apa artinya? Orang tua saya. Orang tua. Orang tua. Orang tua saya. Pernah dengar kata-kata ya bunaya? Ya. Seperti itu. Walidayya. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya. Walidayya. Wa ikhwati al-kibara. Ikhwati. Siapa yang tahu artinya? Kakak tertua ya. Saudara Kakak. Yang lebih Kakak besar. tertua. Ya, Lebih tua. al-kibar artinya adalah besar atau dewasa. Ikhwati artinya adalah saudara saya yang besar. Berarti siapa? Kakak Kakak. atau mas atau mbak seperti itu. Wa a'tifu. A'tifu siapa yang tahu artinya? Mengasihi. Mengasihi. Ala ikhwatis sighari. Nah, ini yang ingin saya jelaskan juga. Ala apa artinya ala? Di atas. Kira-kira, Kepada. masa artinya mengasihi di atas adik? Cocok nggak? Kepada. Ada. Seperti ini, kadang ini hanya pelengkap teman-teman. Karena ada kata yang maf'ul bih atau objeknya itu nggak bisa langsung. Butuh yang namanya harfu jar. A'tifu ala artinya adalah mengasihi. Kan lebih enak mana? Coba saya mau minta ini pendapat. Lebih enak mana? Saya mengasihi adik saya atau saya mengasihi kepada adik saya. Enak yang mana? Ya, mengasihi adik saya. Nah, seperti itu. Artinya seperti itu. Ini biasanya pasangan. Ya'tifu ala. Seperti itu. Itu langsung pasangannya, jadi nggak bisa dipisah. Nah, jadi di sini artinya bukan di atas. Mengasihi ikhwati saudara saya asyighar yang kecil. Berarti adik. Adik. Oke. Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Saya berbuat baik kepada fakir. Siapa yang tahu artinya fakir? Miskin. Fakir artinya adalah orang yang membutuhkan. Pernah dengar doanya Nabi Musa? Robbi inni lima anzalta Ilayya min khair. ilayya min khairin Fakir. fakir. Ya Allah, sesungguhnya apapun yang Engkau turunkan kepada saya berupa kebaikan, saya butuh. Al-fakir artinya adalah orang yang membutuhkan. Al-ba'is artinya adalah orang yang lemah.
Berarti orang yang membutuhkan lagi lemah. Seperti itu. Ini sifatnya. Al-fakir al-ba'is berarti orang yang membutuhkan lagi lemah. Wala usi'u wa dan la tidak. Usi'u menyakiti ila insanin. Nah, enak artinya menyakiti orang atau menyakiti ke orang. Menyakiti orang. Nah, berarti di sini artinya bukan ke, melainkan pelengkapnya usi'u. Wala usi'u ila insanin artinya adalah dan tidak menyakiti orang. Seperti itu. Maksud di sini berarti arti keseluruhannya, Ustadz. Ya, bagaimana? Arti keseluruhannya. Ana uhsinu ilal saya baca ya. Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Saya berbuat baik kepada orang yang membutuhkan lagi lemah dan saya tidak menyakiti orang lain. Seperti itu. Baik. Kalau yang pertama, Ustaz, saya ini. menghormati orang tua. Oke, saya dan menghormati kakak saya. orang tua saya dan kakak saya atau saudara saya yang besar. Wa a'tifu ala ikhwatis sighari dan mengasihi saudara saya yang kecil. Dalam arti di sini berarti adik ya. Ana usinu tadi sudah seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya yang ini ya, paragraf kedua. Uaddi, ada yuaddi. Apa artinya tadi yang saya tulis? Berbuat baik. Uaddi. Mengerjakan. Mengerjakan atau melaksanakan. Amalun. Siapa yang tahu artinya amalun? Pekerjaan. Berarti kalau amali artinya apa? Pekerjaan saya. Pekerjaan saya. Bi'itqonin. Bi itu artinya adalah dengan. Itqon artinya apa tadi saya tulis? Teliti. Teliti. Berarti arti keseluruhannya ana u'addi amali bi'itqon artinya bagaimana? Saya mengerjakan pekerjaan dengan teliti. Nah, saya mengerjakan pekerjaan saya dengan teliti. Wala uakhiru. Uakhiru apa artinya? Tidak menunda. Nah, wala uakhir berarti artinya saya tidak menunda. Amalal yaumi. Susunan seperti ini susunan apa namanya? Udah pilih. Idhofah. Ini mudhof. Mudhof ilaihi. Nah, yang ini mudhofun ilaihi. Kok harokatnya fathah? Karena dia merupakan objek. Objeknya kata menunda. Ya. Oh, boleh ya, Ustadz? Maksudnya? Enggak harus mubtada gitu ya? Dia tidak seharus jadi subjek atau marfu gitu, enggak harus marfu. Oh, enggak. Jadi kalau mudhof atau mudhofun ilaih maupun na'at dan man'ut ini sesuai konteksnya. Kalau posisinya dia sebagai objek, ya berarti harokat mudhofnya fathah. Contoh, saya melihat mobilnya direktur. Mobil direktur sayyaratul mudir. Sayyaratul mudiri. Saya melihat anduru. Jadi kalau kita menjadikan kata mobil direktur ini sebagai objek, sayyaratul mudir, maka menjadi seperti ini. Anduru sayyaratal mudir. Atau anduru ila sayyaratil mudir. Jadi tergantung sebab apa yang merubahnya gitu. Tergantung posisinya.
Seperti itu. Masya Allah. Nah, di sini dia posisinya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul bi tandanya harokatnya apa? Pas. Asroh. Maf'ul bi fathah. Fathah. Ya. Maka harokat mudhofnya fathah. Wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Artinya apa? Saya tidak menunda pekerjaan hari ini. Pekerjaan hari ini Ilal ghadi. Menjadi besok. ke besok. Wadah. Ke besok boleh. Saya tidak menunda pekerjaan hari ini ke besok. Nah, seperti itu. Ya. Besok artinya. Baik, Jayid. Ana al-abu. La'iba yal'abu. Siapa yang tahu artinya? Bermain. Bermain. Al-abu berarti saya Bermain. fi waqtil la'ibi. Ini juga susunan idhofa. Wakti di sini adalah mudhof, al-la'ibi mudhofun ilai. Asalnya adalah waqtul la'ibi. Tapi di depannya ternyata ada kata fi. Maka ini berubah menjadi fi waqtil la'ibi. Seperti itu. Paham belum? Nah, gimana? Bisa dipahami atau enggak nih? Alhamdulillah. Ustaz. Oke, sedikit-sedikit ya. Wa a'malu berarti kalau amalun itu pekerjaan, a'malu artinya adalah Saya bekerja. saya bekerja. Fi waqtil amali. Apa artinya? Fi di waqtil amal apa artinya? Kerja. Waktu bekerja. Saya bekerja di waktunya bekerja. Artinya apa? Saya main pada waktunya main. Saya bekerja pada waktunya bekerja. Seperti itu. Ana nadiful malabisi. Saya nadifun. Siapa yang tahu? Nadif. An-nadhafah. Bersih. Al-malabisi itu jamak dari kata malbasun atau pakaian. Ya. Malbasun, malbasani, malabisu. Nadiful malabisi. Seperti itu. Nadiful malabisi. Yang Ulang, ini Ustaz, malbasu. Malbasu. malbasani malabis. Malabis. Cek kayak gini takut salah juga. Malbasun. Sama kayak libasun, Ustaz. Libasun, bentar. Malbasun pakaian. Nah, kalau libas albisatun kalau nggak salah. Oh. Libasun jamak. Sebentar. Libas mana nih kok nggak ada nih libas albisatun benar. Kalau libas ini ya libasun jamaknya albisatun. Kalau malbasun jamaknya malah bisu. Seperti itu. Oke? Ini sama-sama pakaian artinya. Nadiful malabis berarti apa artinya? Mencuci Pakaian saya pakaian. bersih. Berarti saya nadiful malabisi, orang yang bersih pakaiannya. Seperti itu. Orang yang bersih pakaiannya. Hasanul hindami, baik perawakannya. Nah, seperti itu menerjemahkan. Jadi kita nggak memaksakan dari Arab di-Indonesiakan seperti itu. Oke. Ana la akdzibu. Ini saya artikan dulu. Saya bersih pakaiannya.
baik perawakannya. Ini kalau mungkin bahasa orang sekarang good looking ya. Baik perawakannya. Selanjutnya, ana la akdzibu idza su'iltu. Saya la apa artinya? Tidak Tidak berbohong. Akdzibu berbohong. berbohong. Idza apa bila. Ketika ditanya. Nah, Ditanya. idza artinya adalah apabila. Su'il tu ini adalah kalimat kata pasif. Oh iya. Nah, asal katanya adalah Ta'ala. Sa'altu. sa'ala. Yas'alu artinya adalah Bertanya. bertanya. Kalau su'ila yus'alu artinya adalah ditanya. Berarti saya tidak berbohong apabila saya ditanya. Su'iltu seperti itu. Saya tidak berbohong apabila saya ditanya. Li'anna apa artinya li'anna? Karena al-kadzdzaba pembohong atau pendusta yakrohuhun nasu. Ya. Anas siapa? Anas artinya? Manusia. Yakrohu ini kalimat aktif. Yakrohuhu. Dibencinya manusia. Tapi nggak enak didengar. Yang enak apa? Oh, yakrohuhun nas artinya adalah membencinya manusia. Ini agak tinggi. Lebih enak apa? Dibenci manusia. Artinya sama. Yakrohuhun nas itu membencinya, membenci an-nasu huwa gitu. Ini agak ribet memang muter-muter di situ. Gampangnya dibenci manusia. Lalu yu'aqibuhullahu dihukum oleh Allah. Dihukum Allah. Oke, saya sekarang bertanya. Dari awal ini paragraf pertama yang merupakan fi'il mudhari coba disebut. Tarimu. Tarimu. Lalu Tarimu. Atifu. Atifu. Coba diulangi. Atifu. Atifu. Jayid. Nomor 2, paragraf kedua. Mana yang fi'il mudhari? Uhsinu. Jayid. Selanjutnya. Wala usi'u. Jayid. Paragraf ketiga yang termasuk fi'il mudhari yang mana? Muaddi. Selanjutnya akhiru. Selanjutnya Abu. al-abu. Apa artinya al-abu? Bermain. Saya Main. Saya sedang bermain. Selanjutnya Lalu. Wal paragraf terakhir. Akdibu. Selanjutnya yakrohu, bukan yakrohu. Yakrohu. Ini stop di sini. Hu itu artinya adalah dia. Nah, yakrohu. Lalu yang terakhir yu'aqibu. Jayid. Kita menemukan berapa fi'il mudhari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Selanjutnya, coba dicari yang idhofah, mudhof dan mudhof ilaih.
Ayo, Ana dari paragraf ketiga ini. Ana uaddi amali bi'itqan Ikhwatil kibar. ikhwatil Amal kibari al-yaum. amalal. Yaum. Nah, amalal yaum ini merupakan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Selanjutnya ada lagi di bawahnya. Waqtil la'ib. Waktil la'ibi. Ini idhofah juga. Selanjutnya ada lagi Waqtil amali. al-amali waktil amali. Waktunya kerja. Waktunya main. Waktunya kerja. Jangan main waktunya kerja. Jangan kerja waktunya main. Seperti itu. Oh, udah selesai. Ini ada nadhiful malabis dan juga hasanul hindam. Ini juga merupakan susunan idhofah, mudhof dan mudhofun ilaihi. Seperti itu. Baik. Sekarang kita latihan. Latihan membaca dan menerjemahkan. Hapus dulu semuanya ini. waduh Bisa dicoba. Pasti bisa. Baik. Siapa yang mau baca? Ibu Nini udah ya. Yang lainnya siapa yang mau baca? Sedikit-sedikit. Kak Ida Ramli ada? Ada Ustaz. Silakan. Paragraf pertama dibaca. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibaro wa a'tifu ala ikhwatis sigori. Baik. Gantian. Kak Andi ada? Ada Ustaz. Silakan nomor 2. Ana usinu ilal fakiril fakiril isi wala asiu wala usiu ila insanin. Baik. Kak Yulisa ada? Ustaz. Silakan. Ana uaddi amali bitak bi Bi'itqanin. itqanin wala uakhiru amalal yaumi ilal gadi. Baik. Selanjutnya, Kak Ismadi ada? Ada Ustaz. Silakan. Ana al'abu fi waqtil la'ibi. Wa a'malu fi waqtil amali. Fi waktil amal. Jayid. Ibu Nini udah, gantian. Kak Egar ada? Ada Ustaz. Silakan. Ana nadiful malabisi hasanul hindami. Jayid. Gantian. Kak Ridwan Alwi ada? Kak Ridwan Alwi ada? Bawahnya. Pak Syarifuddin ada? Oke, kurang dekat Pak ini Pak, mic-nya ke mic-nya. Ini Pak, ana la akdibu suaranya kurang terdengar ini Pak Syarifuddin. Baik, nggak apa-apa ya. Saya bacakan yang terakhir. Ana la aktibu idza su'iltu li annal kadzdzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhu Allah. Baik. Siapa yang mau menerjemahkan pertama? Nomor 1 ada? Volunteer. Silakan siapa?
Bu Ninu. Oke, Bu Nino. Langsung ya Ustadz. Langsung. Langsung artinya Langsung apa artinya. dieja? Saya menghormati orang tua saya dan kakak saya dan mengasihi adik saya. Oke. Selanjutnya Kak Andi, diartikan. Saya mengasihi, Berbuat baik. saya berbuat baik kepada yang membutuhkan dan lemah, dan saya tidak menyakiti manusia. Nah, orang lain atau manusia. Orang lain. Boleh. Kak Yulisa, silakan. Saya mengerjakan pekerjaan di waktu Pekerjaan. bekerja. Ada Saya ianya. mengerjakan pekerjaan di waktunya dan tidak Saya mengerjakan, pekerjaan saya dengan teliti dan tidak menunda pekerjaan hari ini ke besok hari. Cakap. Kak Ida ada? Ada Ustaz. Silakan dibaca. Saya bermain di waktu main Ya. dan bekerja di waktu kerja. Baik. Selanjutnya Kak Egar ada? Saya berpakaian bersih dan berperawakan bagus alias good looking. Oh iya. Baik. Selanjutnya ada Kak Ismadi, silakan. Saya tidak berdusta apabila ditanya, Ya. karena berdusta itu tidak disukai oleh Bukan manusia. berdusta. Karena pendusta. Nah, pendusta itu tidak disukai oleh manusia dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahit, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus ini baru join ya, Pak Agus? Cek. Seperti itu, Jahit. Ini yang sudah kita pelajari hari ini. Kaidah sudah. Tanpa kita sadari kita sudah belajar kaidah. Terjemah sudah, membaca juga sudah. Hari ini dari yang ringan, minggu depan lebih gundul lagi, seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang kita pelajari pada malam hari ini. Kalau ada yang dipertanyakan, silahkan. Ataupun nanti bersifat pribadi bisa ngechat saya secara pribadi. Baik, ada yang dipertanyakan? Puan Ustadz, untuk la'anal kazaba ya. Li'annal kadzaba. Li'annal kazaba. Itu kazabanya tuh sebagai objek atau apa ya Ustadz? Jadi fathah itu apa? Nah, ini ya. Ya. Ini namanya an-nawasib atau harfun nasbi. Jadi meskipun dia nggak objek, meskipun dia bukan objek, kalau isim sudah diawali oleh an-nawasib seperti anna, inna, li anna, itu maka harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Pernah dengar kata-kata ini di surat Al-Jumu'ah? Kul innal mauta. Ya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Nah, ada inna. Nah, itu salah satu faktor yang membuat harokatnya berubah. Jadi bukan hanya objek saja, ada beberapa faktor lainnya yang membuat harokat isim maupun fi'il itu berubah menjadi fathah. Seperti itu, Kandi.
Baik, syukron Ustaz. Afwan. Selanjutnya ada lagi? Baik. Kalau nggak ada, maka kita tutup. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan, ucapan, dan lain sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Afwan, afwan. Izin. Ilaliko. Wadah.